POC Persatuan Dagang. POC itu Persatuan Dagang. Hah? Perusahaan paling terkenal. Yang lain? Organisasi yang Hah? Lebih tepatnya? POC itu perusahaan terkenal pada masa
presentasi, grafik, dan juga tipografi. Tipografi itu seni cetak, seni tulisan. Minggu lalu kan Ibu ada meminta kalian untuk membawa alat dan bahan. Sudah disiapkan? Nah, sudah disiapkan, bagus. Itu nanti akan menjadi proyek kita untuk yang disajikan untuk materi VOC ini. Nah, sebelum itu kita nonton dulu ya. Siap nonton? Pada sepanjang pertengahan abad ke-16 hingga paruh akhir abad ke-18, POC atau Persekutuan Dagang Belanda secara bertahap bahkan berhasil menguasai satu persatu wilayah di Nusantara dan menjajah sebagian wilayah Nusantara dengan bertindak layaknya sebuah negara. Untuk menghadapi persaingan dengan kongsi-kongsi dagang dari Portugis, Spanyol, dan Inggris, sejumlah kamar dagang yang ada di Belanda sepakat menyatukan diri dan membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Belanda. Oke, sampai di situ videonya. Ya, hanya sekilas atau sepintas videonya. Nah, dari video itu coba kita temukan pertanyaan mendasar setelah kalian menonton video itu. Apa saja pertanyaan mendasarnya kira-kira? Penyebab terbentuknya VOC. Penyebab runtuhnya ya. Ya. Ya, VOC. Kemudian tanya berikutnya. Apa tujuan? Apa tujuan? Ya. Ya, VOC. Lalu apa? Apa dampak ya? Apa dampak kebijakan ya kan? Kebijakan VOC bagi siapa? Bagi bangsa Indonesia. Nah, ini dia kira-kira pertanyaan mendasar yang kita dapatkan. Dari pertanyaan mendasar ini kita bagi berkelompok. Penyebab terbentuknya VOC ini dibahas oleh kelompok kunyit. Tentang apa saja kebijakan VOC ini dicari tahu oleh kelompok jahe, dan kelompok dua kelompok kayak ini ya, kepala. Lalu tentang penyebab terbentuknya VOC ini juga dibahas oleh dua kelompok, kelompok kayu manis dan lada. Nah, ini nanti tujuan masuk ke terbentuknya ya. Lalu dampak kebijakan VOC bagi bangsa Indonesia ini dibahas oleh kelompok menjengke ya, terakhir. Nah, silakan menghadap kelompoknya masing-masing, siap-siap untuk bekerja kelompok. Bahan-bahannya itu dikeluarkan. Di sini akan membagikan KKPD. Ibu kasih waktu 40 menit ya untuk mengerjakan proyeknya. Setelah itu nanti kita akan presentasi. Nanti ada dapat tanggapan juga dari teman-teman kelompok lain. Silakan dikerjakan.
Belanda dan persaingan dengan serikat dagang lainnya seperti Serikat Dagang Inggris dalam mendapatkan rempah-rempah di Nusantara. Persaingan dalam perdagangan rempah-rempah membuat merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan niaga Belanda dan merugikan kerajaan Belanda. Untuk mengatasi persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda, maka tahun 1602 dibuatlah suatu wadah bagi berbagai perusahaan dagang Belanda dengan nama atau VOC. VOC diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda yang disebut oktrooi. Hak oktrooi yang dimiliki VOC membuat VOC sebagai sebuah perkumpulan dagang bertindak layaknya sebuah negara. Sekian dari presentasi kami. Bagi ada yang ingin bertanya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk karyanya. Nah, itu hasil karyanya ini berupa infografi tentang bentuknya VOC. Nah, itu hasil karyanya. Bagus sekali ya hasil karyanya. Nah, bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Mana kelompok yang mau bertanya? Kelompok yang mau bertanya, persilakan. Kelompok apa ini? Jahe. Kelompok Jahe, ayo berdiri. Pertama, terima kasih karena telah memberikan waktu untuk kami bertanya. Mengapa hak oktrooi itu membuat VOC bertindak seperti sebuah negara di Indonesia? Ya, kenapa VOC itu bertindak seperti sebuah negara Indonesia? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan kedua, silahkan perkenalkan nama kelompoknya. Apa pertanyaannya? Kan katanya sebelum Belanda itu, para pedagang Belanda itu saling bersaing untuk mendapatkan rempah. Mengapa persaingan mereka bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan dagang di Belanda dan bagi pemerintah Belanda? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan. Diskusikan untuk mendapatkan jawabannya. Ya, sudah bisa dijawab kan? Sudah bisa jawab? Nah, silakan kelompoknya menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jahe. Karena di dalam hak oktrooi itu oleh kerajaan Belanda, VOC diberikan wewenang seperti memerintah, menjajah, punya mata uang sendiri, punya tentara dan angkatan perang sendiri, punya hukum sendiri. Karena hak-hak inilah makanya dipijak seperti sebuah negara yang memerintah, padahal VOC itu sebuah fungsi dagang. Nah, Terima kasih. bagus sekali. Tepuk tangan. Maka VOC itu adalah sebuah fungsi dagang di Belanda, yang mana kerajaan Belanda itu memberikan hak istimewa dengan hak oktrooi. Hak oktrooi itu diantaranya adalah VOC itu diberikan hak untuk punya angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, punya tentara sendiri, hak untuk boleh melakukan perang, perjanjian dan lain sebagainya. Jadi dengan hak oktrooi itu, padahal VOC itu hanya sebuah fungsi dagang, tetapi bertindak di Nusantara seperti layaknya sebuah negara. Ada lagi yang mau bertanya? Dua cukup ya? Dua cukup ya? Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa presentasinya, mulai dari kebutuhan VOC, kebijakannya, penegak hukumnya, kemudian sampai ke dampaknya kepada bangsa Indonesia. Hasilnya semuanya bagus. Nanti hasil karyanya itu kita tempel di tiang-tiang di dinding-dinding kelas ya, jadi pengingat. Jadi kalau tentang VOC tinggal lihat itu, oh ada VOC ini tentang ini, jadi tahu itu kan hasil kerjaan kalian sendiri. Kemudian
evaluasi. Bagaimana perasaan kalian selama menyelesaikan proyek? Coba satu kelompok. Senang nggak buat proyek? Senang. Yang lain senang nggak buat proyek? Lalu waktu buat proyek ada kendala nggak? Lancar? Lancar. Walaupun ada tapi nggak mau bilang ya. Lalu, nah kita lihat nilai-nilai apa yang bisa kalian petik dari kegiatan pelajaran hari ini. Ingat jangan Mengingat jangan korupsi. Dia memaparkan tentang sikap anti korupsi. Bagus ya, tepuk tangan nih. Kita lihat sampai sekarang tidak ada korupsi, itu baik-baik saja. Memalukan. Kita udah susah payah bisa sukses, tapi akhirnya kita tergoda gara-gara korupsi. Akhirnya jatuh juga, hancur juga. Jadi korupsi itu menghancurkan. Jangan korupsi. Korupsi itu tidak hanya tentang uang ya. Apa aja? Uang itu korupsi, ya kan? Nah, jadi hindarilah yang namanya korupsi. Tanamkan sikap anti korupsi. Nilai-nilai apa lagi? Kerja sama, berbagi pikiran untuk menyelesaikan proyek kan? Nah, bagus sekali. Kemudian, apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Eri, silakan Eri. kesimpulannya menurut saya adalah VOC itu adalah suatu organisasi Belanda yang pernah berada di Indonesia yang bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah yang ada. Dan VOC juga menerapkan beberapa hal seperti mengadu domba masyarakat di Indonesia dan akibat dari korupsi karyawan tersebut akhirnya VOC itu tersebut pun runtuh. Sekian. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Berik saja? Berik saja. Nah, VOC itu adalah sebuah fungsi dagang gabungan 6 perusahaan besar Belanda, ya kan? Nah, VOC itu diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda, namanya hak oktrooi. Hak oktrooi itu diantaranya membentuk angkatan perang sendiri, monopoli rempah-rempah, mempunyai tentara sendiri, mencetak mata uang sendiri, berhak untuk menyatakan perang, melakukan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja lokal. Nah, jadi VOC itu padahal sebuah fungsi dagang, tetapi bertindak seperti layaknya sebuah negara dalam negara. Nah, kebijakan VOC itu ada banyak, seperti yang dipaparkan oleh kelompok tadi. Ada pajak, ada 2 jenis pajak, ada kontingenten, versus preferensi, ada monopoli perdagangan, ada pelayaran homi, ada divide et impera atau politik mengadu domba, sehingga ada beberapa kerajaan lokal itu yang terpecah belah gara-gara diadu domba oleh VOC. Kemudian penyebab runtuhnya VOC diantara lain itu ada faktor intern dan eksternal. Internnya itu terjadi korupsi dalam tubuh VOC, pegawainya banyak korupsi, ada perdagangan gelap, kemudian hutang VOC juga menumpuk. Lalu ditambah VOC pada tahun 1795 itu dikuasai oleh Prancis. Nah, Prancis itu melihat kalau VOC itu tidak sesuai dengan semboyan Prancis, yaitu kesetaraan dan kebebasan. Akhirnya VOC itu dibubarkan, dan resmi dibubarkan itu tahun 1799. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu mau melakukan evaluasi. Ada soal evaluasi. Nah, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Langsung ini kerjakannya.
boleh cari lewat internet, yaitu tentang masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia. Nanti minggu depan akan kita bahas ya tentang ini, bagaimana pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Ibu Yasin, evaluasinya nih hasilnya bagus. Tadi KKM-nya berapa? Tadi kan udah presentasi, udah bagus-bagus. Sudah diutarakan semua nih apa yang ada di pertanyaan evaluasinya juga. Ini pasti nilainya di atas 70. Amin? Amin. Buat banget. Ya. Dan selamat siang. Pulang kita berdoa dulu salah satu penting. Ini doa ya. Baiklah teman-teman, pertama dari pelajaran kita ini sudah berulang. Kita berdoa, kita akan dapat masing-masing berdoa. Doa selesai. Terima kasih.